lihat ada setidak-tidaknya ada 5 penyebab, dari banyaknya korupsi. Pertama, orang Indonesia bukan hanya penyelenggara negara, pejabat negara, masyarakat itu tidak bisa membedakan mana haknya, mana barangnya, dan mana hak negara atau orang lain. Sehingga dia boleh, anggap biasa-biasa saja menggunakan uang negara, konflik of interest. Misalnya, waktu mengadakan acara-acara pribadi menggunakan fasilitas dinas, mobil dinas, rapat di kantor, pakai biaya-biaya kantor. Ini mereka nggak bisa membedakan mana yang harta pribadi, mana harta negara. Terjadi kesimpang siuran konflik of interest. Padahal sumber utama korupsi itu ya konflik of interest ini. Ini sangat lemah di Indonesia. Orang pakai mobil dinas untuk urusan pribadi dianggap hal yang biasa. Kalau di Timor Leste, saya pernah ke sana kurang lebih 2 tahun yang lalu. Kalau pakai mobil dinas untuk urusan pribadi langsung ditindak itu. Kalau yang bisa di-sel ya di-sel beneran itu. Itu penyebab pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat contoh dari para pimpinan ya, mungkin dari yang teratas, dari unit-unit di bawahnya, memberikan contoh sebagai role model itu kurang kurang bagus ya, kurang bagus ya. Jadi di bawah tinggal meniru saja, di atas dilihat konflik of interest, di atas lihat menyelenggarakan acara-acara keluarga dengan ditanggung oleh negara misalnya, biaya perjalanannya dan lain sebagainya. Ya di bawah tinggal ngikut saja karena di atas sudah mencontohkan. Jadi role model itu kurang, tidak ada tone of the top mulai dari atas itu tidak kelihatan di Indonesia. Di samping itu, selain tidak ada contoh, komitmennya juga memang kurang kuat, kurang kuat. Kelihatan misalnya pernyataan dari Menteri Koordinator Investasi Pak Luhut, buat apa OTT KPK, kerusak nama. Padahal kalau menurut saya keliru besar. OTT itu perlu sebagai pintu masuk untuk memperbaiki sistem. Kalau nggak ada OTT, perbaikan sistem dianggap remeh, dianggap main-main. Tapi kalau ada OTT, mereka takut mau melaksanakan. Dan ini memberikan efek jerah untuk pelaku korupsi yang sudah sangat menyebar luas di Indonesia ini. Kemudian yang ketiga, sebabnya juga karena sistem. Sistem ya bisa di pemerintahan yang belum banyak yang online ya. Transaksi banyak tunai, tidak mau menggunakan sistem perbankan. Walaupun RU kita udah buatkan bertahun-tahun mengenai pembatasan transaksi tunai. Kalau mau pakai tunai 100 juta batasnya, lebihnya pakai bank. Ternyata DPR sangat tidak menyambut RUU ini. Sama dengan RUU perampasan aset. DPR sangat lama sampai sekarang belum membahas. Padahal kalau semuanya pakai transaksi lewat sistem ya, di atas 100 juta, ekonomi diuntungkan karena uang banyak bisa diputar untuk investasi, produksi lebih efisien, biaya cetak uang, biaya pengedaran uang, transaksi lebih cepat dan aman. Tapi legislator kita kelihatan tidak berminat karena Baik. khawatir kepentingannya terganggu. Kemudian dua lagi Pak ya, enforcement yang kurang tegas ya. Kita lihat tidak semuanya, terutama terkait dengan political corruption, ditindak dengan baik. Dan yang terakhir saya anggap integritas, karakter, mentalitas, moralitas secara in general kita masih termasuk low trust society. Masyarakat yang tingkat kepercayaannya rendah, Ya. sehingga susah. Tiap ada program apapun juga, mau bantuan COVID, pasti ada KKN-nya, pasti ada korupsinya. Inilah kurang lebih 5 Pak, penyebab utama kenapa korupsi itu nggak turun-turun di Indonesia. Misalnya, Kalau untuk saat ini sendiri Pak, tadi Anda menyebut menarik sekali ya Pak ya, untuk akarnya itu bahkan tadi sampai Anda klasifikasikan menjadi 5. Conflict of interest, role model, komitmen, sistem dan reinforcement, serta integriti dan karakter. Jadi memang alasan-alasannya juga ada sisi humanisnya ya tentunya Pak. Nah tapi kalau untuk pegawai perbankan sendiri, PPATK sendiri, apakah sudah mumpuni dan sudah sosok yang diharapkan untuk menjadi pegawang tersendiri dalam tren korupsi yang semakin meningkat di Indonesia? kalau untuk industri keuangan ya, perbankan, dia ada prinsip yang namanya know your customer ya, atau customer due diligence, know your employee. Diminta mengenal apa pegawainya. Bahkan kalau perlu dilakukan yang namanya lifestyle analysis ya, untuk melihat apakah pegawainya menyimpang atau tidak ya, ataupun income income statement analysis ya. Eh, itu untuk industri keuangan. Kalau untuk PPATK sendiri, saya sendiri sejak 2002 di sana kita selain masalah-masalah fakta integritas, kita juga berikan contoh yang baik, enforcement-nya cukup ketat ya. Dan kita punya yang namanya governance instrument seperti whistleblowing system,
pelaporan gratifikasi, kemudian mereka harus menyampaikan kalau ada gratifikasi, kemudian LHKPN juga diminta dilaporkan tepat waktu secara benar. Selanjutnya ada sistem-sistem pelaporan penyimpangan yang tetap berlaku buat siapapun juga ya, bukan hanya pegawai juga pimpinan. Jadi ada sistem yang governance yang baik. Selain juga yang namanya kalau dalam bahasa korporasi itu semacam risk management. Kita identifikasi risiko mana yang ada, mana yang cukup tinggi, lalu kita hadapi dan kita berusaha comply dengan SOP dan aturan-aturan yang ada. Ya alhamdulillah sampai sekarang setahu saya untuk PPATK masih cukup bisa dipegang integritasnya. Baik. Industri-industri keuangan juga secara umum masih cukup baik kalau menurut saya.